Anakku, hari ini kita belajar baca lagi ya. Oke Bunda, Nih, bukunya belajar udah apa? Mami siapin. Nah, gampang, cuma baca ini. Ikutin Mami ya. Ayah pergi ke kantor. Nah, ke kantor. Bangga banget punya anak pinter tuh. Ulangnya sekali lagi ya, tapi rekam ya, Bunda rekam. Oke? 3, 2, 1, mulai. Ayah pagi ke kantor. Kok pagi sih? Kan ini tulisannya pergi, Nak. Pagi. Pergi. Nih, pergi. P-E-P-R. G-I-G-G. Pergi. Bukan pagi pokoknya. Sekali lagi bisa ya? Ayo ulang lah. Ayo pinter buat Bunda. Ayah pagi ke kantor. Udah bosan. Mana sih anak zaman sekarang? Ada yang nggak sesenasib dengan kejadian yang barusan? Mungkin ini adalah gambaran dari survei Program for International Assessment Student yang menunjukkan kalau Indonesia masuk 10 negara. Tapi terbawah soal literasi. Kalau kita mengacu nih sama artinya literasi, artinya minat baca anak-anak Indonesia, aduh dia mengkhawatirkan banget. OMG YMI. Dah lah, rugi teriak minta ini, itu. Kalau ternyata akses yang diberikan supaya lebih mudah malah nggak dimanfaatkan dengan benar. Fasilitasnya dicek nih ya, misalnya perpustakaan ada, toko buku banyak, internet. Ya intinya Indonesia sebenarnya masih aman lah kalau cuma buat baca-baca doang. Atau jangan-jangan ini tuh cuma perkara bahasannya yang nggak menarik perhatian. Kita lihat data yang ada dari survei Picodi.com tahun 2019 ketika daya beli belum terhambat oleh pandemi. Ternyata orang Indonesia jauh lebih suka buku fiksi dibandingkan non-fiksi, bisnis, sains populer, literatur hobi, dan literatur sains. Wah, apakah ini pertanda bahwa orang Indonesia suka sama hal-hal fiksi yang bisa menjadi bunga mimpi? Ingat, realita tidak seindah harapan maupun mimpi. Jangan kebanyakan ngayal deh, nanti lupa sama daratan. Kayak fenomena yang terjadi belakangan ini, post-truth. Jeng-jeng. Era di mana orang-orang tuh gampang banget kebawa sama yang namanya kebohongan. Percaya gitu aja. Selama tahun 2020 menunjukkan setidaknya 30% sampai 60% orang Indonesia terpapar hoax. Ngeri ya. Makanya literasi itu penting banget buat kita. Kalau literasinya sudah kuat, hoax jauh-jauh jangan mendekat. Hati, di mana hati? Adakah ia masih bersemayam di dada? Ataukah telah hilang di telan zaman? Oh hati, di mana hati? Orang-orang berpikir tanpa hati, bicara tanpa hati. Tiada lagi yang menuntun akal, kebenaran, kepantasan sudah hilang ditelan. Kekuasaan tanpa jiwa, oh tipu daya, tipu daya. Hoax dan fake news menjadi sedemikian masif sirkulasinya ketika teknologi internet semakin mudah diakses dalam genggaman. Pola kehidupan manusia berubah seiring berkembangnya teknologi internet. Salah satu perubahan yang terjadi adalah munculnya ruang cyber. Ruang cyber digital harus diperhatikan
karena di dalamnya muncul banyak platform media baru. Platform media baru ini kemudian menyebarkan berita hoax, fake news, dan hate speech yang dapat mempengaruhi ruang publik, sehingga lahirlah post-truth. Demokrasi negara dapat terancam dengan lahirnya post-truth. Hal ini dikarenakan post-truth merupakan kebohongan yang diulang-ulang, sehingga dianggap fakta. Budaya baru yang juga disebut participatory culture membuat masyarakat tak hanya jadi pengguna media sosial, namun juga jadi produsen dari produk medianya sendiri, termasuk berita hoax. Akibatnya, masyarakat mudah mempercayai hoax dibanding fakta sesungguhnya. Tidak ada upaya pengecekan atas sumber berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Menyikapi hal ini, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Polisi Profesor Dr. Budi Gunawan SH MSI berupaya memberi kita penjelasan mengenai dampak dari post-truth serta bagaimana mengatasinya lewat buku Demokrasi di Era Post-Truth. Dalam bukunya, Budi Gunawan juga menuliskan bahwa ketika memahami sebuah fakta agar tidak terjerumus dengan hoax, fake news maupun hate speech, haruslah menggunakan logika serta memeriksa berulang kali lalu mempertimbangkan kembali sebelum membagikan sebuah informasi. Kemudian juga mengedepankan sikap nasionalis kita dibanding emosi, sehingga masyarakat tidak terjebak pada era post-truth. Buku ilmiah ini disertai berbagai sumber yang kredibel dan terkini, serta dilengkapi dengan contoh kasus yang nyata, baik dari dalam maupun luar negeri, terkhusus dari Indonesia. Jadi ketika Nitya baca buku ini, sebenarnya saya penasaran, mungkin ke Bapak dulu kali ya, apa yang membuat Pak Budi Gunawan ini memutuskan untuk kita buat deh Demokrasi di Era Post-Truth, ini kan judulnya ya? Betul. Iya, jadi begini Mbak Nit, ini sama Pak Agus. Jadi buku ini, buku karangan Prof. Budi Gunawan, sebenarnya lanjutan dari buku pertama beliau. Oke. Beliau di buku pertama itu mengangkat judulnya, bukunya itu Kebohongan di Dunia Maya. Kebohongan di dunia, oke, masih related ya, karena post-truth ini kan banyak memanfaatkan digitalisasi gitu Iya, ya. post-truth ini kan mengemukakan ketika 2016 itu ya. Nah, jadi di buku pertamanya, Prof. Budi Gunawan itu sudah bercerita, sudah membahas bahwa ruang cyber kita ini harus diperhatikan. Oke. Karena di dalamnya begitu banyak platform media baru, media sosial, dan seterusnya. Dan lebih luar biasanya lagi, di dalamnya juga banyak tentang hoax, fake news, dan hate speech. Nah, di buku pertama... Itu harus dibedah satu tuh, iya, hoax, fake news, dan hate speech ya. Nah, di buku pertama itu kita membahas, fokusnya ketiga itu, bagaimana hoax, fake news, dan hate speech itu diproliferasi dan diviralkan di ruang cyber, sehingga mempengaruhi opini publik. Nah, ternyata ketika saya berdiskusi dengan Prof. Budi Gunawan itu, nah era post-truth itu diwarnai oleh tiga itu juga. Iya. Jadi dalamnya ada hoax, kemudian ada fake news, kemudian ada hate speech. Itu saring berkelindan mereka di dalam. Nah, kemudian alasan yang kedua, riuh lah ya pokoknya. betul. Ya. Nah, alasan yang kedua, Mbak Nit, kenapa Prof. Budi Gunawan menulis buku ini? Ternyata post-truth itu berpotensi mengancam demokrasi dan keamanan nasional suatu negara. Kita semua mencatat dan kita juga melihat, mendengar langsung peristiwa penyerbuan gedung Capitol. Ya, ini masih ngomong di Amerika ya. Ya. Artinya untuk Amerika Serikat, negara yang dianggap sebagai simbol demokrasi kan? gitu sempat kan, goyang ya. juga gitu loh, gara-gara praktik post-truth itu. Nah, terjadi tanggal 6 Januari 2021. Kan kita lihat di situ, makanya kemudian kita jangan pernah abai dengan berbagai praktik post-truth yang memanfaatkan media sosial di ruang cyber. Oke, jadi ini maksudnya kekhawatiran bahwa ada hal-hal yang harus kita antisipasi supaya tidak merusak demokrasi di negara kita sendiri. Mungkin kurang lebih gitu kali ya. That's the point. Jadi pengen ke Pak Agus dulu deh. Pak Agus sebagai pegiat media sosial, kan sudah nge-sense ini ya gitu kan, bahwa semua yang bertebaran di media sosial itu, wah udah kayaknya kalau diwakili sama Abjad udah lewat dari 26 deh kayaknya gitu kan. Tapi gimana kalau Pak Agus sendiri melihat keberadaan post-truth di media sosial?
Iya, di media sosial itu kan kebaikan dan keburukan bercampur aduk sedemikian rupa. Di media sosial itu mana yang truth, mana yang post-truth, itu juga berseliweran. Mana yang ngaku truth padahal post-truth, mana yang post-truth tapi dituduh truth gitu ya. Mana yang benar-benar kebenaran, dan mana yang sebenarnya kepalsuan, kebohongan yang diulang-ulang kemudian dianggap sebagai kebenaran. Itu semuanya bercampur baur, semuanya berseliweran, dan sebenarnya yang perlu dilakukan adalah karena post-truth atau kebohongan, kepalsuan sampai hari ini tidak ada teknologi, tidak ada sistem yang bisa menapis itu, yang bisa mengendalikan itu. Bahkan platform global sekalipun yang memiliki teknologinya itu juga kewalahan gitu ya. Maka yang sangat dibutuhkan adalah mentalitas baru dari kita semua sebagai user, sebagai bangsa, sebagai pengguna media sosial untuk berhati-hati ketika kita berselancar di dunia maya ini. Aku baru mau nanya, kalau yang dibutuhkan berarti adalah mentalitas, karena kan kalau ngomongin soal sistem aja, sekelas platform yang justru dimanfaatkan oleh post-truth ini gitu kan, itu kan berbahaya sekali. Tapi kalau kita menilai dari orang Indonesia aja deh, masyarakat Indonesia aja deh, menurut Mas Agus, sudah seberapa siap kita? Ngomongin soal mental tadi. Kalau kita lihat di permukaan, yang terjadi ya mencemaskan ya. Karena kan kita selalu mendata kasus-kasus di mana orang terprovokasi oleh hoax. Kasus-kasus di mana orang secara natural, secara instan merespon hoax, terpengaruh oleh hoax itu ya. Tetapi kan kita sebenarnya belum pernah mengukur atau jarang memperhatikan bahwa sebenarnya di Indonesia banyak juga yang tidak terpengaruh oleh itu gitu. Jadi kita cenderung melihat sisi negatifnya, sisi bahwa kita terdampak oleh post-truth itu. Tapi sisi yang lain bahwa sebenarnya banyak juga yang tidak terdampak. Betul. Itu tidak banyak diekspos gitu ya. Misalnya kalau kita ngomong pemilu gitu ya. Pemilu di berbagai negara, Amerika Serikat, Brasil, India, termasuk Malaysia, termasuk Filipina, itu pemilu-pemilu yang menunjukkan bahwa post-truth atau propaganda komputasional, penggunaan media sosial sebagai medium kampanye, di mana kepalsuan itu menjadi dominan, itu mempengaruhi hasil pemilu. Oke, tahan dulu di situ Mas Agus, karena sebenarnya ini satu hal yang saya rasa kita harus bedah lebih lanjut. Ketika suatu informasi yang tidak jelas kebenarannya, ini kan orang sering langsung masuk kategorinya sebagai hoax gitu kan. Tapi ada juga yang fake news. Kadang semua orang tidak tahu apa bedanya. Kita boleh bahas habis ini kali ya. Ini butuh pendalaman yang jauh lebih jelas kayaknya. Habis ini kita akan kembali sesaat lagi. Masih di Ngopi. Banyak juga kok kejadian kita kena prank bersama ya. Ternyata dengan berita ini semua orang udah ikut-ikut. Oh ternyata nggak begitu. Tapi semua orang udah bikin gerakan, udah bikin ini, bikin itu, bikin tagar dan lain-lain. Bikin tagar dan lain-lain. Ada alasannya nih kenapa tadi dipotong. Mau ngambil beginian soalnya Pak. Oh gitu ya. Makasih Fani. Silakan loh Pak. Ini yang kita tunggu-tunggu ya. Oh Pak. ini yang ditunggu-tunggu. Tapi yang dia tunggu-tunggu tadi sambungannya nih. Sambungan soal. Jadi tambah semangat. Iya. Iya. Sambungan soal sebenarnya bagaimana. Tadi kan Pak Agus kan tadi ngomongin soal pemilu-pemilu di negara-negara lain. It hits them hard gitu kan. Adanya post-truth ini. Tapi ini ada komanya nih. Iya. Gimana dengan Indonesia? Apakah kita juga menurut analisanya Pak Agus sama seperti negara-negara lain? Iya, sebenarnya post-truth atau politik yang berbasis pada post-truth itu di mana-mana ada. Tapi ada yang dampaknya itu maksimal, ada yang dampaknya minimal atau medium. Post-truth sebagai sarana propaganda politik dengan dampak yang maksimal, maka melahirkan pemimpin-pemimpin yang populis, yang rasis seperti Trump,
seperti Bolsonaro di Brasil, Duterte mirip-mirip. Karena gitu Duterte ya. justru mencontoh Donald Trump Betul. ya dalam segala Duterte banyak hal. dan kemudian India juga begitu. Oke. Gitu. Nah itu politik yang terdampak oleh post-truth secara maksimal seperti itu. Kalau Indonesia? Nah, kita patut bersyukur meskipun propaganda komputasional, post-truth itu mewarnai pemilu 2019, kita patut bersyukur bahwa dampaknya itu tidak maksimal. Oke, phew. Gitu. Saya Karena dari tadi nungguin ini agak bukan lega sih hanya sekarang. kita lihat dari siapa yang menjadi presiden, tapi juga kita lihat setelah pemilu apa yang terjadi antara dua kelompok ini itu bisa berrekonsiliasi. Ya, betul, Gitu ya. betul. Jadi kita patut bersyukur dalam konteks itu meskipun kita tetap harus waspada. Jangan sampai politik yang berlumuran post-truth, hoax dan disinformasi ini kemudian juga mempengaruhi proses politik Iya, dan selanjutnya di membuat Indonesia. menjadi demokrasi yang cacat begitu ya. Karena kan Betul. potensi pengguna media sosial Iya. ini kan gede banget ya. Tuh, kata Pak sepakat Barito dengan ya. kata waspada, Mbak. Karena potensi pengguna internet kita dan pengguna media sosial di Indonesia luar biasa. Salah satu di buku kita masukkan, kita mengutip salah satu lembaga survei yang ada di Singapura. Per Januari 2021 dari 274,9 juta penduduk Indonesia, Oke. 73,7%-nya itu pengguna aktif internet. 202,6 juta itu angka yang besar loh. Kemudian 61,8% dari populasi, jadi sekitar 170 juta itu aktif bermedia sosial. Nah, kalau kita dalami lagi, penduduk Indonesia menggunakan internet rata-rata per hari itu 8 jam 52 menit. Ya, karena mobile phone semua ya. Tuh, melebihi rata-rata dari dunia yang hanya 6 jam 54 menit. Lalu kalau kita lihat pengguna media sosialnya di dunia itu rata-rata penduduknya 2 jam 25 menit. Indonesia 3 jam 41 Ya. menit. Artinya dengan potensi sebesar itu apapun yang masuk ke sini itu bisa jadi it could be good, it could be not good gitu ya. Betul sekali. Sasaran gitu artinya lebih harus waspada. Tapi Ditya tahu sih nih sebagian besar orang tadi yang disebutkan sama Bapak mereka ini nonton siapa apalagi kalau misalnya di handphone ya. Aku mau undang untuk bergabung sama kita pada kali ini. Mana nih Atta Halilintar. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. The New Daddy, apa kabar? Sehat ya? Nih loh. Ini tadi yang 170 juta sekian itu saya harus ada datanya nih Pak, berapa persen yang nonton Atta Oh gitu ya. Halilintar. Silakan gitu. Nah, menurut kamu gimana? Soal post-truth, apalagi dirimu kan benar-benar your whole world adalah di media sosial platform gitu kan ya? Kayaknya memang itulah dunia sosial media sekarang ya. Begitu banyak pandangan, begitu banyak arah, begitu banyak segmentasi, yang memang semua harus balik lagi ke diri sendiri. Kita gimana menyaring itu semua. Karena memang sekarang kalau bisa dibilang mau YouTuber, selebgram, TikTokers, Twitters, terus FBers, apalah semua itu kan lahir mungkin ribuan per hari. Ribuan YouTuber baru, ribuan TikTokers, wah. Content creators Semua adalah pengen the seperti ini ya. Atta. Wah, semua iya bukan, maksudnya semua pengen besar kan. Iya. Dan semua punya Semua punya segmentasi. akses. Iya, Ya. semua punya akses dan semua bisa melihat apapun. Oke. Jadi memang kalau aku sih balik lagi ke kitanya ya. Kalau kita gampang terpengaruh ya kita terpengaruh. Tapi kalau kita bisa punya pendirian, kita bisa punya punya jati diri sendiri. Ya tadi aku juga baca-baca buku ini nih, buku Bapak. Aku lihat bukunya Bapak bisa banyak lah menyaring ya, menyaring Apa pilihan-pilihan yang menurut kita. kamu bagaimana yang menurut kamu paling kayak yang aduh ya nih berasa banget nih gitu kan? Kayaknya emang anak-anak muda Indonesia harus lebih hati-hati karena ini kan banyak memberikan contoh soal arahnya ke politik ya, ya Pak Barito ya. Karena juga Pak Budi Gunawan juga praktik hoax, fake news di kehidupan kita gitu ya. Betul banget. Karena aku juga ngelihat kan, tadi aku dengar juga memang statistiknya
di negeri ini kan masyarakat kebanyakan tuh generasinya milenial Ya. Gen Z. dan Gen Z. Ya. Dan milenial sama Gen Z ini 140 jutaan, betul tadi Bapak ya. Dan pengguna internet itu 170 juta di Indonesia. Pengguna internet. Jadi kalau masyarakat kita 270 juta, 170 juta itu pengguna internet. Jadi bisa bayangkan Aktif betapa bermedia sosial. betapa ininya ya besarnya Makanya- pengaruh. Potensinya tadi ya. Makanya Pak, perlu gimana? literasi. Nah, aku baru ngomong literasi. Hoax, fake news harus tahu mereka. Gimana kita mau mengantisipasi kalau kadang-kadang bedanya hoax sama fake news aja nggak tahu gitu Ya. kan. Ya, Tapi banyak loh, ya kan? Iya Iya. nggak sih, Pak Agus? Jadi- Banyak loh mereka nggak bisa ngebedain. makanya yang pertama kita patut bersyukur ya bahwa beberapa data menunjukkan generasi milenial itu menggunakan media sosial itu justru untuk kebutuhan-kebutuhan non politik gitu ya, Ya, untuk bisnis salah kebutuhan satunya ya. kreatif, bisnis, berjejaring, membicarakan isu-isu yang non politik gitu ya. Itu menguntungkan dalam arti bahwa kita bisa berharap lebih besar bahwa politik yang berbaur dengan hoax itu relatif tidak mempengaruhi generasi milenial. Tapi itu juga menjadi alarm karena kita justru berharap sebenarnya siapapun di negeri ini termasuk yang milenial itu juga punya kesadaran politik, Oke. terlibat dalam kehidupan politik. Nah ini memang sesuatu yang dilema, tetapi kalau kita melakukan literasi digital, maka generasi milenial ini yang harus menjadi sasaran utama karena proporsinya besar sekali dan mereka lah yang sebenarnya selalu diperebutkan oleh siapapun yang maju dalam kontestasi pilpres atau pileg. Ya, gitu. it's in our hand nih. Tapi benar nggak sih kalau dibilang sama Pak Agus tadi, millennials, Gen Z ya juga termasuk ya, nggak, untungnya tidak terpengaruh banyak oleh hoax atau juga fake news tadi, karena kita banyak memanfaatkan juga untuk menjadi seorang konten kreator yang ya banyak lah peluangnya gitu. Merasa hal yang sama? Atau sendiri nggak sih gimana? Terpengaruh nggak? Kalau aku, karena kalau biasanya sudah lama di sosial media, kita akan lebih bisa milah-milih ya. Kita bisa milah-milih ini berita benar apa enggak. Karena banyak juga kok kejadian kita kena prank bersama ya. Ternyata dengan berita ini semua orang udah ikut-ikut, oh ternyata nggak begitu. Tapi semua orang udah bikin gerakan, udah bikin ini, bikin itu, bikin Udah tagar dan wah, lain-lain bikin ya. tagar dan lain-lain. Tapi kadang-kadang ada juga positifnya. Kayak kemarin ada yang kasus pemerkosaan itu kan, sebelumnya orang banyak nggak tahu, pas tagar itu naik, trending Twitter, trending TikTok segala macem. Wah itu Ya, orang memberikan semua keadilan rame-rame artinya. bisa bela gitu kan. Jadi plus minus lah. Ya. Dan aku Kadang-kadang- setuju juga kata Bapak tadi, sosial media bukan hanya orang lihat politik kan. Sekarang orang bisa belajar tentang pelajaran bisa di sosial media. Bisa belajar matematika ada. Betul. Sampai orang belajar gimana motor dia mogok, gimana bisa hidup lagi itu ada. Masang spare part ada. Buka handphone ada. Tapi sampai nge-hack handphone orang juga ada. Nah, itu dia. Itu makanya The harus. good and the bad di media sosial ya. Iya. Jadi pengen tanya sama Pak Barito, berarti apa kemudian contoh-contoh hoax, contoh-contoh fake news, dan yang menurut Nitya lebih mengkhawatirkan adalah soal alternative truth. Itu Ya. kan tipis-tipis tuh bedanya. Tapi berhubung ada Atta, Nitya mau ngambilin minum buat Atta dulu. Kita akan break sebentar, masih akan kembali saat lagi. Maka orang yang aktif sekali menunjukkan sikap politiknya akan dideteksi oleh Google, Facebook, Twitter, ini orientasi politiknya apa. Dan kemudian dipertemukan dengan orang-orang yang sama, yang punya pandangan politik, ideologi, religius yang sama. Aku ngerasa semua yang aku lakuin dulu tuh salah. Mungkin ada sekitar ratusan video aku delete dari YouTube itu sendiri. Setelah kebenaran terbitlah kesalahan. Setelah kesalahan nampaklah kepalsuan. Setelah kepalsuan lahirlah kegaduhan. Setelah kegaduhan muncullah huru-hara. Manusia kalang kabut. Sampai kapan? Sampai kapan? Ku tak tahu. Ini judul lagunya apa sih Om Jo? Judulnya Aku Tak Tahu. Agak gawat ya kalau serba aku tak tahu ya. Jadinya kita cuma kayak menyerah sama
Yaudah deh, informasi apa aja yang dimasukin terima-terima aja. Tapi gini, tak boleh nggak share nih pengalaman pribadi kamu gitu kan? Gimana sih caranya, cara Jito nih, personal ya, cara Jito untuk misahin, ini hoax, ini fake news gitu kan, ini udahlah bahkan nggak usah dilihat gitu kan, Ya, caranya. kalau aku mungkin biasakan kita itu membaca kalau ada sesuatu berita atau artikel ataupun info, baca dengan full. Karena banyak sekarang orang cuma baca judulnya aja. Betul. Kadang judul itu kan bisa aja cuman hanya untuk menarik orang. Ya, clickbait ya. Clickbait. Beda sama Clickbait. isinya. Beda sama isinya. Iya. Maksudnya isinya tuh seperti apa sih? Ada tanda tanya, tanda Iya. seru. Iya. Karena kadang anak muda tuh gitu. Yang aku lihat ya, banyak generasi itu suka baca di awalnya. Main cepet ya. Iya, main cepet aja. Kenapa sekarang TikTok itu penumbuhannya lebih tinggi daripada sosial media lain? Karena TikTok itu cuma 15 detik sampai 30 detik. Karena memang semakin kesini orang akan milih sesuatu yang lebih cepat. Ya, konsentrasi orang juga Betul. berkurang artinya. Tapi kelemahannya, bahaya dari video yang dipotong, berita yang dipotong, itu akan jadi lebih bahaya untuk orang lain. Betul. Kalau nggak selengkap-lengkapnya beritanya, tahu cuma segini jadi kontroversi. Padahal kalau kita nonton fullnya, oh Salah maksudnya paham ya. begini. Ah. Makanya itu aku seneng banget. Maksudnya ada di belakang. Iya, maksudnya ada di belakang. Padahal nggak diambil cuman potongan-potongan. Makanya aku bilang buku dari Bapak Prof. Budi Gunawan ini tuh easy listening. Easy listening itu kalau dalam lagu. Jadi maksudnya gampang dicerna, Mudah gampang dipahami dilihat, gitu ya. mudah dipahami. Oke. Jadi kita biasakan sekarang coba tetap membaca gitu. Jangan cuma melihat tanpa membaca. Jadi kita membaca, kita menganalisa, kita mempelajari. Jadi jangan hanya lihat kehidupan orang atau berita orang itu hanya dalam 15 detik, 30 detik yang kamu lihat ataupun 1 menit. Padahal ada berjam-jam yang orang bikin kamu nggak pernah lihat. Nanti sisanya bikin video Ini benar klarifikasi, nih. video minta Iya. maaf ya. Tapi kan sebenarnya basicnya kan orang perlu tahu juga apa bedanya hoax, apa bedanya fake Betul. news gitu kan Pak Barito. Iya, benar. Jadi di buku pertama dan kedua Prof. Budi Gunawan, memang fokusnya itu menjelaskan, memberikan literasi tentang beda dua itu. Nah, kalau hoax itu adalah berita bohong. Oke, bohong. Karena Dia berita punya harusnya nggak fakta, bohong ya. hanya dibelokkan untuk tujuan tertentu. Tapi kalau fake news, dia tidak punya fakta. Jadi fakta yang dibuat, kemudian disematkan sebuah narasi, tetap tujuannya untuk tertentu. Nah, keduanya ini tujuannya ada 4. Ada tujuan politik, Oke. memperjuangkan Make sense. ideologi dia, atau tujuannya untuk ekonomi, dan yang terakhir untuk senang-senang aja, ngeprank dan sebagainya itu. Nah, sekarang contohnya yang paling mudah. Contoh terakhir yang dirilis oleh Kominfo terkait dengan hoax itu pada tanggal 5 Desember ada sebuah video, Mbak Nit, yang menunjukkan beberapa atlet bagus pingsan. Kemudian disematkan sebuah narasi baru di situ, Mas Hatta. Di situ disebutkan para atlet pingsan setelah divaksin COVID-19. Oke. Nah, setelah melalui penelusuran, ternyata itu hoax. Nah, hoaxnya di mana? Hoaxnya di sini, Mbak. Nah, ini penting. Fakta bahwa ada atlet yang pingsan, oke, Betul. benar ada. Tapi penyebabnya bukan karena vaksin. Iya. Mungkin karena dia kepanasan, kelelahan, dan hasil riset itu penelusuran. Sebagian ada yang karena kadar gulanya rendah. Iya. Lalu ada fakta yang kedua, memang para atlet itu divaksin. Nah, oleh si pembuat hoax dijadikan satu, kemudian disematkan narasi baru. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya supaya masyarakat takut untuk vaksin. Padahal sebenarnya tidak. Itu hoax. Tapi kalau fake news itu sama sekali tidak ada faktanya. Contoh, kita kan suka sering tuh Browsing. nerima kiriman WhatsApp Oh, oke, WhatsApp yang group ya. bilangnya bahwa hasil penelitian untuk obat COVID, hasil penelitian dari laboratorium di suatu Iya. negara mana gitu ya, dengan ahli apa, padahal Tertulisnya tidak pernah diteliti. Seperti seakan-akan sangat resmi gitu ya. Betul. Nah, itu yang tidak ada faktanya. Oke. Itu bedanya.
antara keduanya. Kekhawatiran lain yang juga sangat mengganggu Nitya, karena bedanya tipis-tipis dan sulit dideteksi juga adalah alternative truth ya, Pak Agus ya. Iya. Ini kan bagaimana kemudian kita kadang merasa bahwa saya udah googling, udah cek, udah cari referensinya, tapi ketemunya tetap ke arah sana kok gitu. Padahal kita lupa bahwa algoritma dari media sosial memungkinkan bahwa kita menerima informasi yang ya sudut pandangnya itu aja gitu. Iya nggak sih Pak Agus? Iya, jadi betul. Jadi intinya adalah kalau kita aktif di media sosial, kalau kita aktif mengakses mesin pencari, maka sebenarnya jagat digital kita itu adalah jagat yang terkurasi secara algoritmik. Gitu. Jadi konten kiriman yang muncul di wall kita itu tidak natural. Gitu ya. Siapa teman kita itu juga tidak natural. Terseleksi ya. Itu terseleksi berdasarkan identifikasi platform kita itu siapa, gitu. Maka orang yang aktif sekali menunjukkan sikap politiknya akan dideteksi oleh Google, Facebook, Twitter, ini orientasi politiknya apa. Dan kemudian dipertemukan dengan orang-orang yang sama, yang punya pandangan politik, ideologi religius yang sama. Itu yang disebut sebagai like-minded people atau homofili. Jadi ya sama-sama aja orangnya. Dalam dunia kerja itu membantu, karena orang yang hobi traveling akan ketemu dengan yang hobi traveling. Orang yang suka musik klasik akan ketemu dengan pembengan musik klasik. Relatif tidak masalah. Tapi dalam konteks politik dan ideologi itu masalah. Karena apa? Inti dari demokrasi adalah kesediaan kita untuk bertemu, berdialog dengan orang lain, dengan orang yang punya pandangan yang berbeda. Itu inti demokrasi. Nah, ini masalah dari media sosial, karena media sosial cenderung mengerangkeng kita dengan yang disebut sebagai homofili tadi, yang kemudian menimbulkan echo chamber atau filter bubble atau information cocoon. Gitu ya. Jadi dalam bubble yang sama aja gitu. Dan kita merasa ketika di bubble itu seperti inilah dunia. Iya. Dan itu yang benar. Ya ini sebenarnya kelompok aja, kelompok kita, kelompok bergunjing kita. Nah, dalam politik, dalam agama itu bermasalah karena dalam beragama, dalam berpolitik kita justru harus bertemu dengan orang yang berbeda. Sehingga ada toleransi, ada empati kepada yang lain. Ada penghargaan terhadap minority, ada penghargaan terhadap orang yang punya pandangan politik yang berbeda. Kalau di Amerika Serikat yang Demokrat dan Republik itu bisa berdialog. Nah, itu jangan sampai juga apa yang sempat panas kemarin di pilkada beberapa tahun lalu ya. Big loophole dalam demokrasi digital. Oke. Gitu. Menurut Atta gimana? Pasti kan merasa bahwa kadang-kadang kita bisa terpecah hanya karena alternative truth tadi gitu, apa yang kita tahu sama apa yang orang lain dapatkan ya Google search pasti nggak sama gitu kan. Menurut kamu gimana caranya supaya kita bisa memediate ini? Mungkin banyak membaca membantu. Betul. Banyak membaca, banyak berdiskusi, banyak berdiskusi, banyak bertukar pikiran sama orang. Iya. Kalau ada podcast jangan nonton yang satu pihak aja mungkin. Jadi nonton di beberapa mungkin pihak. sebagai konten kreator kali ya Tak ya. Maksudnya kan kadang-kadang sama nih, saya sebagai jurnalis kan kita kan harus hati-hati ketika kita memposting segala sesuatu, tidak hanya di TV tapi juga di media sosial. Nah kan kamu kan ranahnya di channelmu kan kamu punya tanggung jawab dan cakupan yang luar biasa banget. Caranya gimana mungkin sebagai seorang konten kreator? Wah iya ini sulit. Ini sulit karena memang kebanyakan kan awal mula konten kreator itu awalnya dari hobi ya. Apalagi di zaman aku dulu, YouTube tuh belum terlalu menghasilkan. Ya, jadi bahas apa yang kita suka. Jadi gitu bahas ya? apa yang kita suka, kadang kita ngelakukan kita suka-suka. Kita belum tahu kita punya tanggung jawab itu. Kita belum tahu kita punya responsibility itu. Kita suka main bola, ya udahlah kita main bola, kita bikin challenge sama teman ketawa-ketawa segala macam. Nah, di satu titik ketika aku lihat channel ini semakin growth, semakin besar, aku bilang, wow, ini impact-nya udah gede. Aku ngerasa semua yang aku lakuin dulu tuh salah. Mungkin ada sekitar ratusan video aku delete dari YouTubeku sendiri. Karena mungkin ada kayaknya 500 video yang udah aku delete. Karena aku ngerasa ini udah nggak bisa lagi ditonton publik. Mungkin dulu tadinya buat nonton sama adik-adik aja, nonton sama teman-teman. Kita belum tahu apa itu copyright. Ini pendewasaan. Betul. Ini
berarti Atta sadar bahwa dulu channel YouTube dia itu ruang interpersonal communication. Ya. Nah, Karena hanya sekarang menjadi public communication atau mass communication, maka standar etikanya lebih tinggi sekarang. Betul. Oke. Personal tips mungkin benar-benar kamu pastiin, oke nih time code tuh jangan sampai salah, atau misalnya dari segi kreatifnya seperti apa gitu. Oke, mungkin pertama-tama aku mau ngomong, selama kamu masih manusia pasti kamu pernah bikin kesalahan, pasti ya. Iya. Mau kamu dari bikin konten, pasti nanti ada dari 100 konten kamu, 2-3 kamu bakal melakukan kesalahan, itu ada. Yang kamu sendiri nggak mau nonton konten kamu, ini kenapa saya ngomong ini? Itu merasa gitu ya, teman detiknya gitu ya. Itu rasanya bisa sampai kita nggak bisa tidur, aduh, kita nyesel segala macam pasti. Karena aku lihat nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada konten kreator juga yang sempurna. Pasti kita pernah make mistake gitu ya. Nah, cuman yang aku lihat setelah kita semakin pendewasaan, mungkin kita lebih berhati-hati ya. Ketika nanti ada berita ini, nggak harus kita langsung bahas kalau kita nggak ngerti. Ya. Karena bisa jadi ketika kita bahas, kita memperbesar ini jadi lebih besar. Karena kita tahu impact kita kan ke publik. Ya. Misalnya nih tahu-tahu ada berita hoax, kita anggap nih tadinya berita benar. Kita ngomong lah di sosmed, jadi gede, viral, trending lah. Kita jadi agen hoax ini juga jadinya. Iya. Jadi sekarang aku kalau ada berita apa aku cerna dulu, lihat dulu. Kadang-kadang ya udahlah aku nge-vlog sama keluarganya dulu lah, sama istri, sama Nah, adik. ini- Karena Balik aku lagi takut tadi ke salah. rumah. Ini yang perlu ditiru oleh Iya. teman-teman gitu ya. Jadi kalau dapat informasi dicerna secara internal diri sendiri sebelum kita publish ya, kita share ke banyak orang. Saring dulu, baru sharing. Betul, saring baru sharing. Iya, nggak itu nggak butuh waktu lama kok sebenarnya kan untuk Iya. ngecek referensi itu Betul, referensi yang benar juga. Karena kan sebenarnya kan ada Betul. sekarang yang check fact dan lain-lain kan sudah bisa digunakan. Karena kayak waktu awal-awal ya COVID itu datang kan, semua orang nuntut saya bilang, tolong Atta bahas teori konspirasi COVID. COVID ini tidak benar, COVID ini. Aku nggak mau tuh aku bikin kontennya konspirasi segala macam. Karena aku lihat dulu korbannya ada, ininya ada. Ya. Aku nggak mau nyari view di situ gitu. Iya. Aku bahas teori, aku dapat view banyak, tapi hatiku ngerasa kok nggak benar soalnya keluargaku kena. Akhirnya aku sendiri kena. 3 hari 4 hari aku demam, menggigil, Iya. suntik vitamin. Wah, Nah, itu ini yang kena. Aku ngapain aku bahas ini konspirasi, nanti aku nyebarin ke orang, orang anggap ini nggak ada COVID. Betul. Benar. Di situ aku langsung bilang, ya udahlah, aku nggak mau ikutan walaupun view-nya mungkin kalau aku bikin bisa belasan juta atau bisa trending 1. Tapi ya udahlah, aku nggak usah bahas. Kalau ada yang nggak setuju di hatiku, kalau menurutku itu nggak benar ya, atau benar atau enggak, aku nggak usah ikut di situ. Iya. Ditya masih pengen bahas lagi soal ini, bagaimana caranya, bagaimana kemudian mendeteksi apa yang harus disaring, mana yang bisa kita yakini, tapi usai jeda. Silakan, mohon minum, dimakan dulu. ya. Asal yang ini bukan, jangan ya. Yang ini nggak boleh. Nah, terus yang paling penting, ini pesan juga gitu ya. Kalau dulu mulutmu harimaumu, kalau sekarang jarimu harimau. Karena tadi Atta bilang kita harus lebih banyak baca, jadi salah satunya adalah kita harus membaca banyak-banyak referensi apa yang terjadi di luar negeri supaya kita bisa mengantisipasi, meminimalisir efeknya di negara kita sendiri gitu kan. Proses kreatifnya seperti apa sih? Jadi ketika kita berdiskusi pada sampai berapa tahap itu, kita menggelar kasus-kasus mana yang kemudian bisa kita angkat di buku kita. Nah, sulit dong Ya, milihnya. kita pilih yang ada di dunia ini semua, di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Kemudian terjadilah diskusi. Dari diskusi itu kemudian diputuskan, kalau momennya buku ini kan terbit bulan April, Mbak. Ya. Maka peristiwa yang paling dekat dan sangat menghentak dunia adalah kasusnya Trump. Peristiwa di Amerika. Capitol itu benar-benar bikin kita Betul. ternganga ya. Karena Amerika itu kan simbol demokrasi. Yang kita tahu semua kiblatnya ke sana gitu. Kalau bicara demokrasi, itu sempat goyang gitu. Dan yang melakukan adalah calon Presiden. petahana gitu. Dan itu sangat menarik. Kenapa kemudian kita yang ada di Indonesia ini kemudian akan waspada gitu. Wah, Amerika yang sedemikian sudah kuat saja sempat goyang. Tapi kemudian Pak Budi tidak terlalu banyak
Prof Budi tidak terlalu banyak mencari kasus seperti itu. Setelah ada kasus peristiwa yang kita angkat sebagai contoh, justru yang harus dibahas, Barito, gitu, Prof Budi menyatakan, apa antisipasi kita, gitu loh. Nah, itu yang kemudian harus kita bahas. Saya bilang kita harus memperkuat, Pak, ruang cyber kita. Tapi kita nggak bisa sendiri, saya bilang. Oh iya, benar. Kita nggak bisa sendiri, tapi harus berkolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan masyarakat yang seperti apa? Yaitu masyarakat yang kritis. Nah, dalam konteks ini yang dimaksud masyarakat kritis, ini bisa diwakilkan loh sama Mas Atta ini. Begitu tadi beliau bilang ketika menerima tidak langsung menyaring lagi, begitu ada permintaan. Nggak kepancing untuk langsung nyalain kamera ya? Ya, yang paling penting tadi itu, bahwa kita harus menggunakan logika kita. Kemudian kita harus mengedepankan rasionalitas kita dibanding emosi. Karena kalau emosi sudah, kita akan tadi yang Pak Agus bilang, kita akan masuk jebakan dalam filter bubble. Mendadak semua jadi pakar ya? Betul. Dan kita akan ada dalam suatu opini yang sama, gitu. Akhirnya karena opininya sama dianggap benar, gitu. Kita terjebak dengan yang tadi dibilang filter bubble itu. Nah, jadi prosesnya begitu, Mbak. Yang makanya di bukunya Prof Budi ini, yang buku pertama maupun buku kedua, lebih banyak kita membahas bagaimana antisipasi kita. Apa yang kita miliki yang bisa kita manfaatkan untuk mencegah itu, gitu ya? Betul. Nah, oleh karena itu tujuan dari Prof Budi membuat buku ini itu adalah tanggung jawab beliau. Beliau kan sebagai guru besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Nah, tanggung jawab beliau bagaimana memberikan literasi kepada masyarakat agar tidak kemudian terjebak dalam atau terhempas gelombang post-truth. Nah, jadi masyarakat harus apa? Yang tadi itu yang saya bilang. Pertama harus saring sebelum sharing. Nah, saringnya bagaimana? Nah, ini ada 4, Mbak, yang harus dilakukan. Apa aja saringnya tuh? cek, Recheck, cross-check, final check. Final check, betul. Setelah jadi itu baru pertimbangkan, perlu saya sharing atau cukup berhenti sampai saya. Seperti tadi Atta bilang bahwa ada permintaan yang tadi untuk menyatakan COVID itu konspirasi, beliau cukup sampai saya saja. Setelah melakukan cek, recheck, cross check, final check, gitu. Nah, terus yang paling penting, ini pesan juga, gitu ya. Kalau dulu mulutmu harimaumu, kalau sekarang jarimu harimaumu. Jadi hati-hati. Terakhir kalau begitu, itu yang meminta Atta dan juga Pak Agus untuk memberikan apa yang bisa dan harus kita lakukan sekarang tanpa melupakan manfaat positif dari platform media sosial. Pak Agus dulu mungkin. Iya, pertama apresiasi yang tinggi untuk buku ini ya. Ini mengejutkan ya. Buku post-truth itu bukan ditulis oleh generasi milenial atau generasi saya, tapi generasi yang senior gitu ya. Pak Budi Gunawan dan Pak Barito Mulyo Ratmono ini mengejutkan dan ini menunjukkan komitmen beliau berdua, khususnya Prof Budi Gunawan terhadap demokrasi yang deliberatif, demokrasi yang sehat di Indonesia. Ini sumbangan yang luar biasa dan ini harusnya melecut kami-kami yang muda untuk membuat buku yang bagus seperti ini. Yang pertama itu. Yang kedua, ini post-truth ini sangat berbahaya kalau kita berpikir dalam konteks ceteris paribus. Dalam arti bahwa yang mempengaruhi jagat politik kita adalah hanya media sosial. Nah, itu memang bahaya. Tapi kan faktanya nggak seperti itu. Masih ada media massa, gitu kan, masih ada media televisi dan media-media tradisional ini dalam konteks Indonesia pengaruhnya belum surut sama sekali, gitu ya. Artinya sudah terdisrupsi, tapi kalau kita menggunakan riset Edelman, Nielsen macam-macam itu masih berpengaruh, gitu ya. Jadi tentu kita harus mewaspadai dampak media sosial. Tetapi kita tidak perlu terlalu takut karena sebenarnya ruang media yang lain itu juga berkontribusi.
terhadap kesadaran politik kita, terhadap kehidupan politik kita. Oke. Jadi menurut saya berharap negativitas media sosial ini itu dapat di cancel out, dapat dianulir oleh positivitas, oleh pengaruh positif dari media massa konvensional. Syaratnya satu, media massa konvensional jangan ikut-ikutan media sosial. Kalau di media sosial ricuh, di media sosial penuh dengan sakwasangka, penuh dengan ujaran kebencian, media massa harus menjadi sumber informasi yang lebih baik. Ya, karena untuk dalam cek beberapa tadi. hal itu justru following. Ya. Teman-teman wartawan following justru udah tahu itu hoax, Malah diangkat, malah diangkat dibahas. juga. Nah Oke. ini menurut saya ini yang perlu dijaga. Gitu. Atta mau menambahkan? Silakan. Mungkin kalau yang Bapak sampaikan udah benar-benar semua ya. Tapi aku sih termotivasi juga sama. Mungkin dari generasi aku untuk banyak belajar juga dari buku ini dan pengen bikin sesuatu juga lah dalam bentuk apapun ya, mungkin termasuk bikin buku juga. Dan yang aku lihat di sini sampai ada statistik sekarang, YouTube seperti apa, sosial media yang terbesar apa, banyak sekali lah info-info yang ada di buku ini. Dan menurut Jadi saya dia responsible content creator gitu iya, kali ya. menurut saya sebagai content creator, Bapak Prof. Budi Gunawan ini pinter banget. Bahasanya juga asik gitu. Bahasanya asik, Milenial easy, banget. gampang dicerna. Dipopulerkan, karena memang kita populerkan bukan itu. Sesuatu yang mudah dimengerti tentu akan merangkul lebih banyak lagi pihak. Iya. Karena isu-isu seperti ini, isu-isu yang sebenarnya sangat dekat dengan kita semua dan memang harus menjadi bukan kekhawatiran ya, artinya sesuatu yang harus diwaspadai bersama. Terima kasih Atta, terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Batu sudah gabung sama kita. Kalau tadi lagunya Om Jo adalah ketidaktahuan, masih banyak sisi soal manusia yang harus kita ketahui. Karena dimensi itu tidak hanya 1, 2, atau 3 saja. Tapi ada banyak dimensi yang harus kita pelajari. Sama seperti kita menggunakan media sosial. Om Jo? Manusia, apa yang kau cari? Ada yang hilang atau yang kurang? Manusia, apa yang kau kejar? Ada yang lari ataukah tertinggal? Oh, manusia, apa yang kau pikir? Sampai penuh kepalamu oleh tanya-tanya. Manusia, apa yang kau bicarakan? Sampai habis kata tanpa makna. Fakta, tipu-tipu, abu-abu, khayalan, kenyataan, kebohongan, kebenaran sudah bias wujudnya. Oh, kepalsuan, kebenaran, kebajikan, kejahatan, dusta, kejujuran, hilang maknanya. Oh, oh. Kepalsuan, kebenaran, kebajikan,